Hai, video ini adalah lanjutan dari videoku yang kemarin tentang cara menghafal tenses dengan mudah. Di video kali ini aku akan jelasin tenses secara rinci. Ingat apa yang udah aku bilang, tenses gak sesulit yang kalian bayangkan. Video ini adalah salah satu program kerja KKN online Universitas Airlangga selama masa pandemi COVID-19. Oke, lanjut videonya. Yang pertama adalah simple present. Untuk kalimat verbal, susunannya seperti ini. Untuk kalimat positif, ada subjek diikuti dengan verb 1 dengan tambahan s atau is. Untuk kalimat negatif, ada subjek diikuti dengan do atau does, ditambah not, ditambah lagi verb 1. Untuk kalimat interrogatif, do atau does taruh di awal, kemudian diikuti dengan subjek plus verb 1. Jangan lupa tambahkan tanda tanyanya. Untuk subjek I, you, they, we menggunakan do dan verbnya menggunakan verb 1 tanpa tambahan s atau is. Untuk subjek she, he, it menggunakan does dengan verb 1 tambahan s atau is. Do ditambah not menjadi don't. Does ditambah not menjadi doesn't. Aku kasih contohnya ya. I love you every day. I, di sini subjeknya adalah I, maka menggunakan verb 1 tanpa tambahan s atau is. Dan di sini every day ini adalah keterangan waktu dari simple present, yaitu artinya aku mencintaimu setiap hari. Untuk kalimat negatif, Ani doesn't love you. Artinya Ani tidak mencintaimu, karena di sini Ani adalah subjek orang ketiga tunggal, maka menggunakan does dengan ditambahkan not menjadi doesn't. Ani doesn't love you. Kemudian untuk kalimat interrogatif, do you remember me? Apakah kamu mengingatku? Do adalah menggunakan do karena di sini subjeknya adalah you, kemudian do ditaruh di depan dan diikuti dengan subjek ditambah verb 1. Oke. Selanjutnya untuk kalimat nominal. Susunannya seperti ini. Subjek to be dari simple present ada 3 macam, yaitu is, am, dan are ditambah complement. Kemudian untuk kalimat negatif susunannya sama persis, hanya ditambahkan not setelah to be. Untuk kalimat interrogatif sama, namun to be taruh di awal, diikuti dengan subjek kemudian complement. Dan jangan lupa tanda tanyanya. Untuk subjek I menggunakan to be am. Untuk subjek you, they, we menggunakan are. Untuk she, he, it menggunakan is. Berikut contohnya. Untuk kalimat positif, I am happy. I dengan to be-nya am, kemudian diikuti complement. Untuk kalimat negatif, Dani is not my boyfriend. Dani merupakan orang ketiga tunggal, maka menggunakan is sama dengan he ya. Dani sama dengan he menggunakan is, kemudian tambahkan dengan not my boyfriend, complementnya. Kemudian untuk kalimat interrogatif, to be-nya taruh depan, are adalah to be dari you ya. You, they, we menggunakan are. Are you hungry? Jangan lupa tambahkan tanda tanyanya. Apakah kamu lapar? Ya, aku lapar. Kemudian lanjut yang kedua yaitu simple past. Untuk kalimat verbal susunannya seperti ini. Untuk kalimat positif, subjek ditambah verb 2. Untuk kalimat negatif, subjek ditambahkan did, kemudian ditambah not dan menggunakan verb 1. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya, did ditaruh di awal, kemudian subjek ditambah verb 1 dan jangan lupa tambahkan tanda tanya. Nah, did di sini semua subjek menggunakan
did, apapun subjeknya, entah itu I, kamu, anjing, atau siapapun, itu tetap menggunakan did. Jika did ditambahkan not menjadi didn't. Contohnya untuk kalimat positif, I got a gift yesterday. Aku mendapatkan hadiah kemarin. Kemarin adalah kata keterangan dari simple past, yaitu yang telah dilakukan ya. Makanya di sini keterangan waktunya kemarin. Dan got adalah verb 2 dari get. Verb 2 dari get ya. Di sini menggunakan verb 2 karena susunan untuk kalimat verbal yang positif menggunakan verb 2. Kemudian baru untuk kalimat negatifnya menggunakan verb 1 tapi ditambahkan did dan tambahkan dengan not. Did not menjadi didn't. Rani didn't get gift. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya did ditaruh di awal, kemudian diikuti oleh subjek dan verb 1. Kemudian jangan lupa tambahkan tanda tanyanya, oke? Untuk selanjutnya kalimat nominal. Di sini susunannya seperti ini. Untuk kalimat positif subjek ditambah was atau were, complement. Kemudian sama yang negatif hanya tambahkan not setelah to be. Kemudian sama susunannya was were-nya ditaruh di awal untuk kalimat interrogatif, kemudian tambah dengan subjek ditambah complement dan jangan lupa tambahkan tanda tanya. Untuk subjek I, she, he, it menggunakan to be was. I was, she was, he was, it was ya. Untuk subjek you, they, we menggunakan were. You were, they were, we were ya. Was not menjadi wasn't. Were not menjadi were. Contohnya sini I was happy. Karena di sini subjeknya adalah us menggunakan was dan happy komplementnya. Untuk kalimat negatif Dani was not menggunakan was. Karena di sini Dani sama dengan he, yaitu orang ketiga tunggal. Dan untuk kalimat interrogatif, were you hungry? Karena di sini subjeknya adalah you, maka menggunakan were, dan karena dia interrogatif maka to be-nya ditaruh di depan. Dan jangan lupa tambahkan tanda tanya. Dan yang selanjutnya yaitu simple future, yaitu yang akan dilakukan. Untuk kalimat verbal susunannya seperti ini. Untuk kalimat positifnya subjek, kemudian will atau shall ditambah verb 1. Kemudian untuk kalimat negatifnya sama, hanya saja setelah will tambahkan not. Untuk kalimat interrogatif juga sama, hanya saja will atau shall-nya ditaruh di depan, di awal, dan diikuti oleh subjek dan verb 1. Kemudian jangan lupa tambahkan tanda tanya. Nah, will plus not menjadi won't. Will plus not menjadi won't, bukan will ya, karena dari tadi kalau do hanya ditambah n dan t jadi don't, does hanya ditambah n dan t menjadi doesn't, did juga seperti itu, tapi ini will jika ditambahkan not menjadi won't, dan shall jika ditambah not shall. Ini ya, seperti ini. Kemudian contohnya untuk kalimat positif, my family will go to zoo tomorrow. Keluargaku akan pergi ke kebun binatang besok. I won't buy something. Aku tidak akan membeli apapun. Ya. Dan ini terserah mau pakai yang mana, untuk subjek yang mana saja terserah mau pakai yang mana. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, will you help me? Akankah kamu membantuku? Oke. Kemudian simple future untuk kalimat nominal. Susunannya seperti ini. Untuk kalimat positif, subjek plus shall atau will ditambahkan be kemudian complement. Untuk kalimat negatif, subjek shall atau will tambahkan not kemudian be dan complement. Sisipkan not antara will dan be ya. Untuk kalimat interrogatif seperti sebelum-sebelumnya, will-nya taruh depan, kemudian subjek ditambahkan be kemudian complement, dan jangan lupa tambahkan tanda tanya. Contohnya, I will be your friend. Aku akan menjadi temanmu. I won't be your girlfriend. Aku tidak akan menjadi pacarmu. Will you happy? Akankah kamu bahagia kalau aku cuma jadi temanmu gitu ya.
Oke, cukup sekian saja belajar kita hari ini. Makasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan follow IG aku. Bye-bye. Thank you.